Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizanul Atika Rahma binti Bahrudin, NIM 12205193059, ingin menyampaikan materi mengenai penelitian fenomenologi. Nah, apa sih penelitian fenomenologi? Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk meneliti suatu fenomena atau gejala tertentu yang dialami oleh seseorang tertentu atau suatu kelompok masyarakat tertentu. Jadi bisa disebut fenomenologi adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu gejala atau peristiwa yang ada dan tampak nyata benar-benar terjadi pada seseorang tersebut. Contohnya bisa dari sebuah peristiwa alam seperti gejala gempa bumi atau yang lainnya. Selanjutnya, karakteristik penelitian dari penelitian fenomenologi. Yang pertama, menggali nilai-nilai dalam pengalaman kehidupan manusia. Kedua, fokus penelitian adalah pada keseluruhannya, bukan pada perbagian yang membentuk keseluruhan itu. Ketiga, tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas. Keempat, memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama melalui wawancara formal dan informal. Kelima, data yang diperoleh adalah dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk memahami perilaku manusia. Selanjutnya, pertanyaan yang dibuat merefleksikan kepentingan, keterlibatan, dan komitmen pribadi dari peneliti. Kemudian, melihat pengalaman dan perilaku sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek maupun antara bagian dari keseluruhan. Selanjutnya, fenomenologi juga memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya yang pertama ada deskriptif, yang berarti bahwa analisa dan penafsirannya harus mengikuti gambaran dan ungkapan apa adanya seperti yang disampaikan oleh partisipan. Jadi partisipan akan memberikan informasi dari apa yang dipahaminya, yang diketahuinya berdasarkan pengalamannya dan juga kebenarannya. Kedua, reduksi. Yang dimaksud reduksi di sini adalah setiap pengalaman yang diungkapkan oleh partisipan berdasar pada kesadaran dan pengalamannya, dan juga peneliti harus menyimpan sementara semua asumsi dan praduganya. Tidak boleh berdasar pada hanya kira-kira saja. Ketiga, mencari esensi atau hakikat terdalam dari pengalamannya yang dihidupi, dari pengalaman yang dihidupi yang membuat fenomena itu ada sebagaimana adanya. Keempat, keterarahan fokus penelitian fenomenologi yaitu pada keterarahan. Maksudnya bahwa apa yang kita teliti haruslah yang kita kenal melalui kesadaran kita. Kelima, keunikan manusia. Jadi dalam fenomenologi ini memusatkan perhatiannya pada pengalaman partisipan. Setiap manusia memiliki pengalaman yang unik dan berbeda-beda. Manusia memberi arti pada dunianya atas caranya sendiri. Kemudian di sini ada langkah-langkah penelitian fenomenologi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan fenomena yang ingin diteliti dan peran peneliti dalam penelitian tersebut. Jadi bisa disebut menentukan fenomena mana yang akan menjadi fokus dari penelitian. Kedua, pengumpulan data. Proses pengumpulan data meliputi proses pemilihan partisipan atau sampel, metode pengumpulan data, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, analisis data. Analisis data didahului dengan proses transkripsi hasil wawancara secara
apa adanya. Setiap transkrip diberi identitas, diperiksa keakuratannya, dan dianalisis sehingga dilakukan secara teliti. Keempat, setelah proses analisis data selesai, maka peneliti melakukan studi literatur secara mendalam untuk mengetahui hubungan dan posisi hasil penelitian terhadap hasil-hasil penelitian yang telah ada. 5. Mempertahankan kebenaran dari hasil penelitian seperti hanya penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif juga menuntut adanya validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, pertimbangan etik yang harus diperhatikan meliputi pemberian informasi tentang sifat penelitian, keikutsertaan yang bersifat sukarela, izin untuk merekam interview, kerahasiaan identitas partisipan baik pada rekaman, transkrip maupun pada deskripsi lengkap. Sekarang, kelebihan dan kekurangan fenomenologi. Jadi, fenomenologi ini sebagai metode penelitian juga memiliki beberapa keuntungan atau kelebihan. Yang pertama, fenomenologi dapat mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya tanpa memanipulasi data di dalamnya. Kedua, metode ini memandang objek kajiannya sebagai sesuatu yang utuh dan tidak terpisah dengan objek lain. Artinya, pendekatan ini menekankan pada pendekatan yang holistik dan tidak parsial sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu objek. Dari berbagai kelebihan tersebut, fenomenologi juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan, seperti tujuan fenomenologi untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan, merupakan suatu yang masih absurd. Yang kedua, pengetahuan yang didapat tidak bebas nilai, tapi bermuatan nilai. Terima kasih.